kembali lagi di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi Umi sudah memberikan sedikit tausiahnya mengenai peranan istri dalam keluarga. Khususnya peranan istri di rumah tangga. Betul. Peranan istri menjadi seorang istri dari suaminya. Harus bagaimana dilihat menyenangkan ya Mi ya. Terus tadi juga Umi bilang ada wanita, astagfirullahaladzim. Bentar Mi. Apa lagi sih? Bunyi lagi telepon Mi. Bentar ya Mi ya. Mohon maaf. Bentar. Minal aidin wal faizin. Halo iya, Ami iya. Lagi kerja keles. Oh marah-marah lagi. Lagi kerja kale. Nelpon kerja. Mi. Cok. Agak marah, malah minta maaf. Masya Allah. Iya. Apa katanya? Minta maaf bang, duit yang di dompet saya ambil semua. Astagfirullahaladzim. Enggak Mi. Ya udah ntar di rumah ngobrol lagi ya. Tutup salam biar selamat dunia akhirat. Nah, gitu. Istri saya ngelihat segmen pertama. Alhamdulillah. Dia ketakutan. Kenapa? Takut gak masuk surga. Bagaimana istri yang soleha, ciri-ciri wanita yang masuk surga. Rupanya dia takut. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa barokah ilmunya ya. Iya. Kan sakinah, apa sakinah? Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Ya, that's right. Ya, jadi bagaimana ceritanya? Ya, itu kan tadi yang ciri-ciri wanita yang bakalan masuk surga. Betul. Ya, Mia. Nah, sekarang saya pengen tanya sama Umi ini pribadi banget, Mia. Iya, pribadi banget. Mengenai hak dan kewajiban. Kalau suami kan udah jelas cari nafkah. Kepala rumah tangga gitu ya. Nah, kira-kira hak dan kewajiban seorang istri itu bagaimana? Apa nyangkut nggak sama hubungannya sama tadi tuh? Oh begitu, baiklah. Jadi masih mau ngaji nih? Mau ngaji. Oh ya udah. Pemirsa Sakinah yang dirahmati Allah. Masya Allah, mudah-mudahan Yadi ini sebagai anak kita yang baru berumah tangga ya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan juga buat anak-anakku semua di rumah ya, sahabat-sahabat teman-teman semua pada baru berumah tangga nih, anaknya kita doain jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena menjadi keluarga sakinah ini sangat-sangat susah-susah gampang. Apalagi rumah tangga tuh suami apa tugasnya, istri apa tugasnya. Nah kan suami kan kepala rumah tangga tuh, ibarat kata istri adalah lehernya. Gimana kalau kepala kagak ada lehernya? Kira-kira bagaimana kepala nggak ada leher? Serem Mi, beneran Mi. Jadi pemirsa, ini ngomong dulu, jangan dipotong. Padahal tadi Umi ngajak ngomong ya. Pemirsa, kalau suami kepala rumah tangga itu ada dalam surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami adalah qawam bagi istrinya. Apa sih qawam menurut Ibnu Abbas? Dalam tafsir Ibnu Katsir, qawam adalah artinya pelindung, pendidik, pemberi nafkah, yang ngasih sayang, yang memberikan namanya lahir batin kenyamanan dalam rumah tangga. Itu laki-lakinya. Nah sebagai istri, sebagai lehernya. Maksudnya apa? Kepala, kalau kita nengok ke kiri kan leher ikut ke kiri. Kalau kepala kita nengok ke kanan, leher ke kanan. Nah kalau kepala kita nengok ke kiri, leher kagak ngikut, bagaimana kira-kira? Kecengklak kagak? Bukan, itu lagi salah bantal. Salah bantal. Semua badan juga. Makanya intinya apa? Sebagai seorang istri harus ngikut kepalanya. Lehernya ngikut kepala. Artinya apa? Ikutilah kepala rumah tangga kita. Dalam hadis Nabi bersabda, ma farodo faroido falatudayuha. Apa yang sudah Allah wajibkan dari suatu kewajiban jangan dikurang-kurangin. Laki-laki kewajibannya mencari nafkah, ya kan? Haknya istri menerima nafkah dari si suami. Dan hak seorang suami adalah dihormati, disayangi, diperhatikan. Nah kewajiban istri untuk memberikan hal itu. Bahasa kasihnya begini nih, suami butuh pujian maka si istri memujinya. Si istri lagi masak pengen dipuji, kita muji. Jangan istri pengen dipuji malah ente sentuh. Salah itu namanya. Makanya pantesan dia ngomel, cuman sentuh doang. Sabar ya, sabar tapi gak dikasih nafkah. Mana mau? Ngerti kan? Iya. Begitu. Gitu. Yang dimaksud dengan kepala rumah tangga. Rijalu qawwamuna 'alan nisa, istri adalah leher, artinya apa? Mengikuti. Apa yang sudah Allah
faroido yaitu ditetapkan kewajiban jangan dikurangin. Wahada hududa fala ta'taduha, dan Allah menetapkan suatu hukum jangan melampaui batas. Oh seorang istri seperti ini mendidik anak. Oh seorang suami keluar rumah. Kalaupun dia mau keluar rumah izin sama suami. Itu namanya segala hukum-hukum itu jangan dilampaui batasnya. Waharama asya, dan Allah haramkan segala sesuatu fala tantahikuha. Jangan dilanggar apa yang Allah haramkan. Do you understand? Understand. That's right. Nah jika istri tidak mematuhi suami apa ganjarannya? Di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadis-hadis nyatakan apa? Jika seorang istri tidak mematuhi suami, maka dalam Al-Quran tadi dinyatakan nggak langsung namanya ngomongin neraka, enggak. Allah tuh maha sayang pada hambanya. Dibilang apa? Ketika suami menjadi kawam bagi seorang istrinya, diberikan nafkah kepada istrinya, tiba-tiba istrinya nusyus, tidak patuh. Nusyus itu kalau kita mah pergi kagak izin. Tapi bukan pergi yang benar, perginya yang kagak benar misalnya. Nah ketika dia nusyus, maka apa di situ dibilang? Pertama, ganjaran pertama adalah dari suami, yaitu diberikan nasihat dulu. Kenapa kamu seperti itu? Kok kamu seperti itu sih? Kok nggak bilang sama abang gitu. Yang kedua, ketika sudah dinasihati, maka kemudian apa? Pisah ranjang dulu. Ya. Jadi sebelum pisah ranjang, artinya apa? Bukan ranjangnya di mana, orangnya di mana, bukan. Ibaratnya Yadi misalnya tidurnya di sofa di ruang tamu, bininya di kamar. Itu pisah dulu. Karena apa? Ini dibilangin ngeyel misalnya, tapi kan insya Allah istrinya Yadi mah kagak begitu. Ini orang di sono. Jadi pertama nasihatin, kedua pisah ranjang. Abis gak bisa juga ya tuh dipukul gak bisa juga ya pisah ranjang. Jadi gak langsung kamu ya nanti memasuki yang namanya hukuman Allah, enggak. Oh istri saya mungkin belum mengerti, mungkin saya sebagai suami belum menjadi kawam. Jadi jangan nyalahin istri melulu. Karena apa? Yang namanya suami istri itu kan pasangan, enggak sih? Iya, Dulu kan iya. belum nikah, pengen nikah enggak? Pengen nikah enggak waktu itu? Pengen. Jangan nangis kalau dibilangin. Kalau udah nikah pengen punya anak enggak? Umi nasihatin emang ngomel beda tipis ya Mi. Jadi saya bawanya sedih aja. Mi. Ya Allah, ampuni dosa Umi ya Allah. Saking semangatnya. Semangat. Nih, sebagai Nah, harus- kepala rumah tangga soalnya. Gitu itu kepala rumah tangga, saya bukan kepala ular tangga. Oh iya benar. Kepala rumah tangga, Umi. Jadi seperti itu. Hanya istri yang soleha, yang Ngapain? punya cinta sejati. Cakep, Gitu, ya, Mi, gitu. ya. Jadi istri soleha itu dambaan semua orang. Cuman memang di awal Nabi makanya udah ngomong. Ketika kamu mau menikah wahai para laki-laki. Pilihlah istri yang istilah bahasanya kecantikannya. Bagaimana hartanya. Dia turunan siapa. Jadi cantiknya Ini gimana. nyari istri tuh Mi ini. Iya. Ya pemirsa dengerin nih. Pemirsa ya. dengerin. Yang Cantiknya. pertama kalau mau cari yang mau nikah, yang mau nikah. Yang menikah nih. Jangan yang mau ini nih. Nah, ya. Peran istri nyarinya istri dulu nih. Yang Cantiknya pertama, dulu lijamaliha. Ya, cantik relatif. Ya kan? Kalau kata Yadi, Umi kagak cantik. cantik. Kata suami saya cantik. Aduh, Tuh. Umi. Wali maliha, hartanya bagaimana dia orangnya. Kalau kemudian Lina Sabiha, dia turunan siapa, bibit, bebet, bobot. Itu dilihat juga. Sabnya. Cantiknya, Keempat. turunan siapa, ya kan. Hartanya gimana. Keempat, walidiniha. Dan bagaimana dengan agamanya. Nah itu dulu kita cari peran istri tadi. Walaupun ternyata dalam hadis tetap kita lihat agamanya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 4 ini harus ada. Ada kecenya, ya kan, kece badai, kece maksimal. Ada gimana dia hartanya, artinya dia orang kaya apa kagak. Hartanya berkah. Yang ketiga itu tadi yaitu turunan siapa, dan yang keempat agamanya. Kalau udah kita pilih dari awal, insya Allah dia jadi istri, peran istrinya jadi nyambung. Dari awalnya subhanallah gitu loh pemirsa. Ya alhamdulillah sih Mi, bentuk dari apa namanya sayang saya sama keluarga luar biasa Mi. Kalau saya lagi di mana-mana nih acara ngeliat ibu-ibu, saya ingat sama emak saya. Benar. Anak-anak, saya ingat sama anak saya. Ngeliat yang perempuan masih muda, saya lupa sama Ya emang begitu, kalau ngeliat anak ingat anak saya, ngeliat suami ingat suami, ya iyalah orang suami kita, giliran istri ngeliat yang kita. muda-muda, saya lupa sama bini saya. Emang apa? Ya muda-muda. Ya iya, ya iyalah kan istrinya. Gimana sih nih ngomongnya?
Bingungin nih. Ya Umi mah begitu sih. Istilahnya Udah. Mi begitu. Oh, istilah Ya, kata. pantesan bini saya sadar ya. Mi. Ya, Alhamdulillah. buru-buru dia minta maaf Nah, tadi. tadi dia doanya dikabulin tadi. Jangan-jangan di hatinya udah ikhlas tadi waktu udah Malah ngamel saya ya. nggak marah Mi. Oh, iya. Paling entar sampai rumah saya marah. Itu namanya sakinah. Ya kan, ngomel, akhirnya dimasakin sampai rumah. Itu sakinah namanya. Kinah ya Mi. Iya, bahagia istrinya tuh berarti. Punya suami kayak Yadi. Iya, Syukur. iya, Mi. Nah, terus Mi kalau ada istri nih Mi ya. Apa nih? Yang udah dikasih tahu suami tapi tetap ngeyel, tetap dengan kemauannya sendiri ya. Oh. Ya Bu, ini mah bukan pemirsa, bukan. Ini umpamaan. Umpama kata pemirsa. Dibilang jangan keluar. Masih Jangan aja. beli ini beli itu buat kebutuhan rumah tangga dulu utamain, tapi tetap ngeyel. Nah itu gimana? Kalau dalam surat Ali Imran ayat 159 dinyatakan apa? Fabima rahmati minallah lintalahum. Karena rahmat Allah kamu harus bersikap lemah lembut sama dianya. Ini juga istri juga gini nih, peran istri nih. Jangan sampai sama suami kasar, sama laki orang baik. Itu banyak tuh begitu tuh. Kadang-kadang ada tamu laki-laki, ada Abang Yuki mau ketemu siapa? Sok manja. Kayak Marimar. Makanya, sama lakinya, bang ada tamu. Kan kasar. Jadi peran di sini adalah ketika kita itu bicara, maka harus saling melembutkan hati. Itu rahmat dari Allah loh. Iya. Karena kalau kasar dia menjauh, kita menjauh, si istri menjauh. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita saling jaga, itu aja. Jangan berpura-pura ya Mi, sayangnya di depan orang baik atau di belakang orang aja begitu. Dia tuh masalahnya tuh. Jadi kalau kita udah lembut sama dia, karena apa? Walaupun tafazan golizol kolobi, kalau kamu bersikap kasar, si istri kasar sama suami kasar sama istri, lanfaddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Pergi begitu. jangan pergi dong. Jadi jangan tinggalkan Umi, Mas Umi di rumah sendirian. Oh iya, kira saya kudu pergi. Oh, iya. Pergi. Iya gitu. Mi, nih Mi ya. Jadi memang harus apa tadi? Lembut, bersikap ramah, jangan kasar. Kalau kasar pada menjauh. Abis gitu wasawirhum. Ada apa nih? Misalnya dimusawarahin, diomongin. Maaf nih ya pemirsa Sakinah. Orang dulu nih, nauzubillah min dzalik, dulu waktu zaman yang belum halal, masih haram tuh pacaran. Ngobrol ketika waktunya panjang merasa pendek gak? Pendek banget. Padahal udah 2 hari. Waktu kuncar misalnya, datang jam 7 malam ya kan. Ngobrol, begitu udah cicek itu berdua ya. Sampai jam 11 malam, Yadi mau pulang. Pulang dulu ya Neng. Jangan. Ntar dulu. Aduh, apa? Padahal dari jam 7, 8, 9, 10, 5 jam. Masa udah jadi suami istri ngobrol aja kagak mau? Cuman ngobrol lewat telepon doang. Musyawarah. Apa sih Bang? Kenapa sih Neng? Cerewet banget. Ini situasi kondisinya lagi begini. Udah kita sama-sama doa bareng, kerja bareng. Jangan merasa, abang tuh ya gak kerja. Jangan begitu. Iya kan? Kenapa jadi begitu mengkeret? Iya. Kayak kerupuk kulit. Tuh, harus begitu ya. Nah ini misalnya ya. Kalau misalnya ada istri yang tidak bisa menjaga omongannya tentang rumah tangganya. Waduh. Aib keluarga, aib suami dicariin, itu nggak boleh juga ya Mi ya. Jangan sampai, mudah-mudahan itu yang namanya lisannya bisa mendoakan buat suaminya. Jadi nggak usah buat yang ngejelekin orang. Apalagi nih ya, kan kita ini banyak sekali yang mungkin ingin bercerita. Kan gak cuma Yadi doang mau cerita ya kan? Oh, iya. Iya. Baik pemirsa, tadi sedikit ya Umi udah banyak bercerita. Nanti bakalan lagi ada tausiah Umi. Nah yang mau curcol, nanti ada segmennya Umi. Bagaimana Mi curcol? Curcol dong Cin. Curcol apa Cin? Oh ya ampun. Demen deh kalau Umi ngomong gitu Umi. Yang pastinya pemirsa jangan kemana-mana. Boleh saya pantun Umi? Boleh. Stasiun Gambir, stasiun Kampung Melayu. Aduh jauh amat. Stasiun Bukit Duri, stasiun Gambir. Terus? Itulah nama-nama stasiun. Ya ampun. Jangan kemana-mana, tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, Insya Allah berkah.